Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, akhwati fid din, a'azakumullah. Di malam hari ini di pertengahan bulan Rajab 1447 Hijriah, kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Syam dari Alfiyah Az-Zubad atau Zubad ibn Ruslan, ya, yang ditulis oleh salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, yaitu Ibnu Ruslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya sudah kita baca dua bait Nadham 464-465, yaitu ucapan Ibnu Ruslan rahimahullah, ya, yajibu shaumu ramadhana bi ahad amrayni bi istikmali sya'ban al-adad aw ru'yatil adli hilal asy-syahri fi haqqi man duna masiril qasri. Ini berbicara tentang menetapkan awal Ramadan, yaitu dengan salah satu dari dua. Yang pertama, menggenapkan bilangan bulan Sya'ban jika memang belum terlihat hilal, entah dalam kondisi cerah atau karena kondisi mendung. Cara yang kedua yaitu telah terlihat hilal, yang melihatnya adalah seorang yang disifati dengan adalah. Namun yang menarik, yang mungkin belum pernah kita mendengar, namun karena kita belajar fikih mazhab, maka dalam mazhab Syafi'i, ya, dipersyaratkan fi haqqi man duna masiril qasri, fi haqqi man duna masiril qasri. Dan ini sebagaimana, ya, dikuatkan oleh, yakni Imam Ar-Rafi'i, sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i, ya. Oleh karena itu di dalam nuskhah yang lain ada ucapan hadzal ladzi asyara ilaihi ar-Rafi'i wan Nawawi ikhtara bil matali'i. Jadi ada dua mazhab dalam fikih mazhab Syafi'i sendiri, ada dua perbedaan, ya, apakah dikembalikan ke masing-masing matla seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Kamboja, Thailand, Vietnam. Ini kan satu matla, ataukah dikembalikan ke masing-masing masafah safar. Nah, ini yang kita baru dengar, ya, dalam kajian fikih sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya kita baca Bulughul Maram, kemudian Mukhtasar Sahih Muslim, kemudian Durarul Bahiyah, dan terakhir tentang Mudzakirah fi Ahkamis Syam. Itu apa? Di luar matali itu adalah dikembalikan ke negara masing-masing atau dia ru'yah global. Nah, namun di sini ada pendapat yaitu kembali ke masing-masing daerah dengan batasan masafatus safar. Masafatus safar itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu jarak 80 kilo ke segala penjuru arah, ya. Jadi kalau kita di sini misalnya di Tambang Kulon,
Ya, kita tarik ke apa? Misalnya ke timur 80 kilo, ke barat 80 kilo, ke selatan 80 kilo, ke utara 80 kilo. Itu namanya masafatus safar. Yang mana masafatus safar itu boleh sholat di qashar. Boleh sholat di qashar. Boleh juga orang berpuasa dia membatalkan puasanya karena udzur safar, kemudian dia mengganti di waktu yang lain. Itu namanya masafatu as-safar. Namun ini pendapat lemah ya. Kemarin sudah kita bahas lemah. Kemarin kita bacakan penjelasan di kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Raslan yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli Al-Ansari, atau yang dikenal dengan Asy-Syafi'i Shaghir, Syafi'i Junior atau duplikatnya Imam Syafi'i, begitu ya. Ya. Wallahu taala alam. Tapi yang menarik ini mungkin faedah ya, mungkin antum baru dengar. Di dalam dunia ifta, di dalam dunia fikih, terutama dunia fatwa dan juga dunia ilmu, itu ada yang namanya wajib. Di setiap masa fatus safar itu ada seorang alim yang dia bisa menjadi rujukan dalam fatwa. Ya. Ada dua. Yang pertama, wajib di setiap masa fatus safar itu ada mujtahid, satu. Yang kedua, wajib di setiap masa fatus safar itu ada mufti. Ya, mufti itu levelnya di bawah mujtahid. Mujtahid itu dia dia seorang ulama yang sampai tingkat ijtihad. Nah, ini berat ya, berat. Kalau di setiap masa fatus safar itu ada ada mujtahid ya, berat. Apalagi zaman sekarang, zaman intisyarul jahli, zaman tersebarnya kejahilan, kebodohan. Itu menjadi sesuatu yang berat. Akan hukum wajib di sini maksudnya wajib fardu kifayah, bukan wajib ain. Di setiap masa fatus safar itu ada minimal satu orang alim yang keilmuannya sampai derajat ijtihad. Itu sudah sangat berat ya. Maka turun level ya, turun level lah. Downgrade, turun level ke setiap masa fatus safar harus ada seorang mufti. Seorang mufti itu seorang yang bisa memberi fatwa, bisa menjawab pertanyaan seputar hukum-hukum syariat. Ini hukumnya apa, kalau ada masalah begini hukumnya apa, dia bisa menjawab dengan fatwa, entah mengikuti ijtihadnya ulama ahli ijtihad, melihat dalil-dalilnya dan seterusnya. Nah, ini juga masih berat sebenarnya. Setiap masa fatus safar harus ada harus ada minimalnya satu mufti. Dan ini kemudian menjadi pegangan juga ya. Kenapa kok Imam Rafi'i juga mempertimbangkan tentang ru'yatul hilal itu, yang menjadi pegangan itu yang satu masafah qasr ya. Karena ini tadi, dan pendapat Imam Rafi'i ini nampaknya semakin sulit lagi di zaman kita untuk menguatkan. Seandainya kita menguatkan pendapat Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, itu semakin sulit lagi. Apalagi di setiap masa fatus safar belum tentu ada seorang mufti ya. Karena seorang mufti ini penting juga. Nanti dia akan menentukan atau menetapkan ini, misalnya ini ada perbedaan, yang ini katanya sudah melihat hilal, yang ini belum. Ini mufti ini juga akan melihat, kamu beneran melihat hilal, yang kamu lihat apa tadi, di arah mana, bentuknya seperti apa. Sehingga mufti ini nanti dia yang akan melihat gitu kan, ini yang dilihat ini hilal beneran atau enggak. Jadi melihat hilal itu juga harus mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Jadi ini pentingnya pentingnya menyebarkan ilmu ya. Sampai ulama mengatakan wajib dalam artian fardu kifayah. Setiap masa fatul qasri itu setiap masa fatul qasri tadi ya, jarak di mana boleh qasar. Berarti jarak safar ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sekali lagi 80 kilo di setiap penjuru arahnya.
itu wajib ada satu apa? Mufti, wajib ada satu orang alim. Ya. Makanya dulu Mas Bobi ketika apa? Saya cari rumah itu, kemudian ada tawaran di Bayat itu, Mas Bobi yang menentang. Coba ngalim ngelumpuk yang Bayat kabeh lho. Buat sini terucuk apa ning ndi lho. Sitae balik ning surdanan nih. Ini penting adanya keharusan ada seorang mufti di setiap masa Fathul Qasri. Tapi itu mungkin faedah yang perlu ya. Karena sekarang ini keruwetan itu kalau kita di dunia dakwah itu kan, kita selalu mendapati pernyataan para ulama kita ya. Zaman ini zaman ruwet, banyak kekacauan, banyak ini karena jauh dari ilmu, jauh dari ulama. Ini saja nggak terpenuhi gitu kan. Keharusan setiap masa Fathul Qasri itu ada seorang mufti, seorang alim. Tayyib. Kita sekarang masuk ke bait 466. Tayyib. Sekarang bait 466 afwan. Ini tentang syarat wajib puasa ya. Syarat wajib puasa. Kapan orang itu wajib puasa? Dan juga menjadi syarat sahnya juga. Nah, ini bait 466. Nah, ini syarat wajib, nanti syarat sah di bait 467. Nah, kita ke bait 466 dulu. Berkata Ibnu Ruslan rahimahullah, wa innamal fardu ala syakhsin qadar alaihi muslimin mukallifin tohar. Wa innamal fardu, hanyalah diwajibkan, maksudnya diwajibkan puasa. Tentu saja diwajibkan puasa, di sini puasa yang wajib. Karena puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib selalu kita ulang-ulang, ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, dan ada puasa kafarah. 3 itu. Nah, termasuk puasa Ramadan adalah puasa qadha. Puasa qadha itu masuk ke puasa Ramadan. 3 ini yang wajib. Selainnya sunnah. Saya ulangi, puasa Ramadan kalau itu berkaitan dengan waktu ya, puasa Ramadan berkaitan dengan waktu, hanya di bulan Ramadan ya. Kemudian yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar juga wajib. Kemudian yang ketiga puasa kafarah. Nah ya, kafarah. Entah kafarahnya kafarah yamin, kafarah sumpah, atau kafarah nazar, atau kafarah apa? Nanti akan ada kafarah pembatal puasa berupa berhubungan suami istri, itu juga ada kafarahnya, puasa 2 bulan berturut-turut. Atau dia kafarah bagi apa itu, orang yang melakukan haji tamattu, itu kafarahnya apa? Puasa 10 hari. 10 hari itu 3 hari di sana di tanah suci, dan 7 hari ketika pulang, ketika sudah sampai ke negerinya masing-masing. Jadi 3 hari dilakukan di tanah haram, paling bagus di hari-hari tasyrik. Jadi hari-hari tasyrik itu nggak boleh puasa kecuali orang yang hajinya tamattu, itu puasa. Nah, kemudian sisanya 7 hari, kan 10 hari, sisanya 7 hari itu di negerinya masing-masing. Baik. Nah, yang dimaksud oleh penulis di sini tentu saja puasa Ramadan. Wa innamal fardu ala syakhsin qadar. Jadi melakukan puasa wajib itu syarat wajibnya apa? Innamal fardu, syarat wajib ini ala syakhsin qadar. Yang pertama, memiliki kudrah, memiliki kemampuan ya. Ala syakhsin qadara alaihi, aslinya begitu ya, qadara alaihi, cuma itu disukun karena darurat syair. Hanya qadara berwazan fa'ala, fi'il madhi. Cuman karena ini syair harus mengikuti polanya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Wa innamal fardu ala syakhsin qadar, begitu. Alaihi, qadara alaihi qadara ala siyam. Dia mampu berpuasa, itu satu. Yang kedua, muslimin, beragama Islam. Yang ketiga, mukallafin, dia mukallaf. Mukallaf berarti apa di sini maksudnya mukallaf? Kalau sudah disebutkan muslim berarti mukallaf di sini maksudnya berakal sehat dan sudah balik. Jadi maksud mukallaf adalah apa? Berakal sehat dan sudah balik. Itu yang ketiga, mukallaf. Yang keempat apa? Tohar.
suci. Aslinya toharo gitu, cuman karena mengikuti wazan nadom sesuai dengan pola nadomnya disukun tohar begitu. Suci di sini maksudnya suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan. Kalau dia sedang haid atau sedang nifas maka tidak wajib puasa, namun nanti mengganti ketika dia sudah suci. Itu keluar dari suci adalah itu tadi, wanita haid, wanita nifas. Keluar dari mukallaf apa? Yang belum balik, maka belum wajib. Cuman kalau dia sudah tamyiz diperintah puasa, meskipun belum wajib, untuk membiasakan. Ya. Memang tidak wajib bagi si anak, tapi menjadi wajib bagi orang tua. Orang tua wajib memerintahkan. Ya. Dalilnya mengikuti keumuman perintah solat ya. Muru auladakum bis solat fi sab'in, ya kan? Perintahkan anak-anak kalian solat di usia 7 tahun. Berarti 7 tahun sudah perintah puasa juga. Meskipun belum wajib dia, tapi membiasakan. Biar kalau 7 tahun dia puasa bolong-bolong kan nggak dosa. Tapi kalau merintah puasanya nunggu pas balik karena rakulina poso itu kan, bolong-bolong kan sudah dosa itu. Nah, muru auladakum bisolati fi sab'in wadribuhum fi ashrin, ya kan? Dan kalau sudah usia 10 tahun dipukul, maksudnya diperintah sholat ramanut dipukul. Tapi kalau kurang dari 10 tahun cuma diperintah saja. Dan tentu saja pukulannya di sini adalah apa? Dzarbu ta'dibin, pukulan yang bersifat mendidik. Ya, yaitu dzarban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak membekas. Ya, tidak membuat bekas, ada bekas pukulannya. Nah, tayyib. Berakal sehat berarti keluar darinya majnun, orang gila, ya. Kemudian muslimin, keluar darinya orang kafir. Keluar darinya orang kafir. Tayyib. Di dalam kitab Mawahibus Somad Syarah Az-Zubad yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Hazi Al-Fashani yang wafat tahun 978 Hijriah, beliau mengatakan fala yajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib puasa itu bagi orang kafir asli, bimakna annahu la yutalibuhu bihi kal muslim. Maknanya tidak wajib artinya dia tidak mendapat beban perintah seperti layaknya orang muslim. Wa illa fahuwa muhatabun bi furu'is syariati alal asah. Namun dia tetap mendapatkan apa? Mendapatkan tujuan pensyariatan ya, menurut pendapat yang lebih sahih dalam mazhab. Artinya begini, jangan dikira kalau orang orang kafir tidak wajib puasa terus kita mengatakan oh enak ya wong kafir ya. Jadi wong non muslim enak ra wajib puasa. Ya. Apakah dia berdosa dengan tidak puasanya? Iya. Ya. Maksudnya tidak wajib di sini adalah dia tidak wajib selayaknya orang yang sudah beragama Islam. Ya. Dia diarahkan padanya beban kewajiban. Tapi kalau kafir memang tidak diarahkan beban kewajiban, tapi dia tetap terkena khitab, terkena arahan syariat. Akhirnya dia dapat siksaan double. Siksaan karena dia tidak beragama Islam, dan kedua siksaan karena dia tidak menjalankan syariat. Nah, apakah kalau dia menjalankan syariat misalnya dia tetap ikut puasa, apakah berarti dia siksaannya hanya karena dia kafir? Enggak dapat siksaan karena dia berpuasa. Jawabannya tetap dia mendapat siksa karena dia puasanya tidak sah, ya kan? Karena dia kafir, tidak sah kecuali kalau dia sudah masuk agama Islam. Allah berfirman apa? Walau asyraku la habitu anhum makanu ya'malu. Sekiranya mereka berbuat syirik, kekafiran kepada Allah, maka sirna, sia-sia semua amal kebaikan, amal soleh yang mereka kerjakan. Dia masuk Islam dulu, baru kemudian dia
menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Kemudian qadar, memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan di sini keluar darinya siapa? Orang yang tua renta. Orang tua renta boleh tidak puasa, namun apa? Mengganti dengan apa? Fidyah, ya kan? Kemudian orang sakit. Orang sakit ada pembagian ya, macam-macamnya. Ada orang sakit yang menaun dan tidak jelas kapan sembuhnya. Ya, maka ini apa? Tidak ada kewajiban qadha, cuma fidyah, ya kan? Tapi kalau sakitnya masih bisa diharapkan kesembuhannya, biasanya juga sembuh, maka dia mengganti di waktu lain. Nah, ini termasuk yang apa? Tidak memiliki apa? Qudrah. Tidak memiliki qudrah. Nah, ini yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Raslan. Ada sebagian yang menambahkan, disyaratkan apa? Iqamah. Ada sebagian yang menyebutkan disyaratkan iqamah, itu mukim. Jadi kalau safar nggak wajib, tapi dia harus mengganti di waktu lain di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Nah, dan sekarang kita masuk bait 467 468, sekaligus dua bait. Ini bicara tentang syarat apa? Syarat sah. Syarat sah di sini yaitu apa? Niat. Dan di sini beliau membahas dua. Yang pertama niat puasa sunnah, yang kedua niat puasa wajib. Kita baca ya. Taib. Berkata Ibnu Ramlan rahimahullah, berkata Ibnu Raslan rahimahullah, wa syartu naflin niyatun lis-shaumi qabla zawaliha li kulli yaumi wa iyyakun fardhan syaratna niyatah wa iyyakun fardhan syaratna niyatah qad uyinat min lailihi mubayyatah. Nah, wa syartu naflin, beliau mengulangi, beliau mengawali dari apa? Dari syarat puasa sunnah. Ya, ini kan kebalikan dari umumnya kitab-kitab fikih. Biasanya kan bahas yang wajib dulu ya. Ini yang sunnah dulu malah. Seperti kemarin masalah apa? Menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal, itu biasanya kan seringnya terlihat hilal dulu, baru apa? Menggenapkan bilangan bulan, kan gitu kan umumnya kitab-kitab fikih. Ini kan kebalikan. Kemarin kita baca malah menggenapkan dulu. Ya. Tapi kalau terlihat hilal ya nggak digenapkan, berarti 29 itu kan. Ini juga sama, diawali dari sunnah. Wa syartu naflin, dan syarat untuk puasa sunnah, niyatun lis-shaimi, disyaratkan niat bagi orang yang berpuasa, bagi puasa sunnah adalah qabla zawaliha, sebelum zawal. Ya, zawal apa? Matahari kan, matahari tergelincir, likulli yaumin, setiap harinya. Setiap harinya. Taib. Di kajian-kajian fikih puasa tahun-tahun sebelumnya sudah kita bacakan ya. Bulughul Maram, apa namanya? Durarul Bahiyah, Mukhtasar Sahih Muslim dan yang lainnya. Kan kalau puasa wajib itu niatnya harus apa? Sejak malam hari. Tapi kalau puasa sunnah kan ada khilaf. Ada yang mengatakan sama dengan puasa wajib, harus sejak malam. Dan ada yang berpendapat apa? Boleh meskipun sudah masuk waktu puasa, artinya sudah subuh itu kan, sudah pagi atau sudah terang, boleh. Nah, dan apa? Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan yang lainnya, ya kan? Ketika siapa? Nabi SAW ya, pulang ke rumahnya yang ditinggali oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya, hal indakum min ghada, ada makanan enggak di rumah? Aisyah menjawab, la, ya, tidak ada apa-apa di rumah, enggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Apa kata Nabi SAW? Fa inni idzan asum, kalau begitu saya tak puasa saja. Ya, padahal ini beliau sudah pulang dari masjid, sudah syuruk istilahnya kan itu kan. Ya, berarti kan niatnya puasa kan gak sejak malam ini, iya gak? Dan ini puasa sunnah. Ya.
Di hari yang lain kata Aisyah, Nabi niat puasa. Terus masuk rumah, Nabi bertanya, "A'indakum syai'?" Ada makanan enggak di rumah? Qalat na'am. Ada. Apa kata Nabi? Idzan uftir. Kalau begitu saya tak batalkan puasanya. In kuntu faradtu shaum. Meskipun saya sudah niat puasa. Ya. Jadi boleh ya. Terus kadung poso ya. Puasa sunnah itu loh. Niat puasa sunnah. Ngerti-ngerti jam 10, jam 11. Nah, maratuane teko ya. Gue panganan enak-enak ya. Kok tadi luwe ya kita batalke. Boleh ya. Gak dosa puasa sunnah kan. Puasa wajib ya ora oleh ya, puasa Ramadan batalke. Baik. Maka berdasarkan hadis ini, pendapat yang lebih kuat adalah apa? Untuk puasa sunnah, memang idealnya seperti umumnya puasa di malam hari. Tapi kalau nggak di malam hari boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Ruslan Ramli, bahwa dipersyaratkan apa? Qabla zawal. Niatnya maksimal apa? Sebelum zawal. Artinya kalau sudah zawal wis ora kena ya. Intinya ki apa jenenge? Perutnya enggak kemasukan apa-apa ya kan. Sampai dhuwur gitu kan. Sampai dhuwur kok ya ada sing ngeteri-ngeteri panganannya ya. Wis tak poso lah gitu kan. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu enggak sah. Karena apa? Sudah zawal. Sudah masuk waktu dhuwur. Nah, sebelum zawal boleh. Ya. Itu yang apa dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Ruslan ya. Wa syartu naflin niyatun lisaumi ya. Syaratnya untuk puasa sunnah itu niatnya qabla zawaliha ya, sebelum zawal matahari, likulli yaumin, setiap harinya. Setiap harinya ini menunjukkan bahwa yang namanya niat itu harus ditajdid. Tajdid itu diperbarui gitu. Dan nanti akan kita jelaskan. Baik, berikutnya bait 468. Wa iyyakun fardhon syaratna niyatah qad uyinat min lailihi mubayyatah. Wa iyyakun fardhon, dan jika puasanya puasa wajib, puasa fardu, syaratna niyatah, kami syaratkan, maksudnya kami di sini, kami dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i disyaratkan niatnya itu qad uyinat, sudah ditakyin, min lailihi, sejak malam, mubayyatah. Nah, tayyib. Nah, di sini ada apa namanya? Kalau kita gabungkan dengan ucapan di bait sebelumnya, likulli yaumin, berarti ada 3 kata kunci dalam masalah niat ini. Dan ini dalam mazhab selain mazhab Syafi'i pun 3 kata kunci ini juga dipakai itu kan. Tidak cuma di mazhab Syafi'i. Yang pertama tadi apa? Tajdid. Tajdid itu puasa itu niatnya diperbarui setiap hari. Masalahnya apa? Masalahnya dalam mazhab Malik, dalam mazhab Imam Malik itu kan boleh. Niatnya cuma sekali di awal bulan. Aku niat poso sesasi gitu kan. Jadi enggak setiap hari dia niat. Dia niat cuma sekali di awal bulan, di malam pertama Ramadan. Berarti dia tidak melakukan apa? Tajdid. Dan ini ma'ruf, terkenal dalam mazhab Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dan ini juga termasuk dalam mazhab Hambali juga, bahwa apa? Harus apa? Tajdid, memperbarui. Bendino ini niat maksudnya. Enggak cuma sekali untuk 1 bulan, tapi 1 bulan itu setiap malamnya niat. Itu yang pertama, namanya tajdid, dan itu dikatakan oleh Ibnu Ruslan likulli yaumin, setiap hari ya. Puasa untuk setiap hari itu sejak malam. Terus kemudian apa? Yang kedua ini wa iyyakun fardhon syaratna niyata qad uyinat. Qad uyinat berarti yang kedua ditakyin. Istilah kedua takyin. Takyin itu ya diperjelas niatnya, ini niat untuk puasa besok itu kan. Dan niatnya niat puasa wajib gitu kan.
Karena niat itu kan macam-macam. Ada yang niat qadha, ada yang niat puasa sunnah, ada yang niat puasa kafarah. Jadi harus ditakyin. Yang ketiga, min lailihi mubayyatah. Istilahnya apa yang ketiga ini? Tabyid. Tabyid itu sejak malam. Ya namanya malam itu ya sejak apa? Tenggelam matahari itu sudah dikatakan malam, tapi itu awal malam. Berarti itu batas awal. Batas akhir ya sebelum terbit fajar shadiq. Pokoknya antara itu sudah dikatakan malam. Nah, cuman di dalam mazhab Syafi'i itu sebagian ulama Syafi'iyah ada yang mengatakan qad uyinat. Ditakyin itu maksudnya ditakyin dengan disebutkan. Nah, disebutkan ini masalah. Masalahnya apa? Nanti akan memunculkan yang namanya melafatkan niat. Ya. Kan jadi nawaitu shauma ghadin, kan itu kan. Saya berniat shauma puasa ghadin di hari esok. Ya. Nah, ini namanya takyin. Nah, apakah takyin harus seperti itu? Nah, ini yang diperselisihkan bahkan di dalam mazhab sendiri. Dan wallahu taala alam yang lebih kuatnya adalah tidak. Ya. Sampai Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin mengatakan bahwa an-niyah itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Jadi tidak diucapkan. Demikian pula dalam kitab Kifayatul Ahyar syarah matan Abi Suja itu juga disebutkan bahwa niat itu letaknya di hati, tidak diucapkan. Jadi seseorang dia sudah habis sholat taraweh dia sudah mapan turu istilah ya, biar besok bisa sahur. Ini sudah niat ya. Tidak perlu seorang itu takalluf ya. Tidak perlu seorang itu takalluf untuk kemudian membaca atau melafadzkan niatnya. Nah, tayyib. Dan dasar akan hal ini adalah hadis Nabi SAW mengatakan apa? Ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan yang lainnya. Malam yubayyit asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mentabyid, mentabyid itu niat puasa di malam hari, qabla al-fajri, sebelum fajar muncul, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah. Berarti dipersyaratkan apa? Niat. Tapi kita masuk ke bait 469. Masuk ke bait 469. Ini saya jadikan satu itu setiap pembahasan ya. Terjemahnya saya tidak kasih nomor-nomor karena saya menerjemahkannya terjemah bebas. Karena kalau diterjemahkan per nomor itu agak karena ini kan nazom. Nazom itu terkadang menerjang kaidah-kaidah nahwu. Kadang kaidah nahwu kita nggak sepenuhnya kepakai kalau sudah ketemu nazom itu. Karena kaidah syair itu, kaidah nazom itu ada kaidahnya sendiri. Sehingga saya terjemahkannya langsung bebas begitu, satu rangkaian. Jadi terjemahan yang di halaman 3 atas itu merupakan terjemahan 3 bait di halaman 2 bawah itu. 469, 470, 471. Ya. Nah, dan ini masih berbicara tentang syarat sah. Jadi syarat sah yang pertama tadi niat ya, yang kedua apa? Menghindari pembatal-pembatal puasa. Ya kan? Ya. Taib. Kita baca mulai dari bait 469 sampai 471. Berarti 3 bait sekaligus ya. Berkata Ibnu Raslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah, wa bintifa'i muftiris siyami
haidin nifasin riddatil islami jununi kullal yaumi lakin man yanam jami'a yaumihi fasahhihis siyam wa iyyufik mughman alaihi ba'dha yaum walau lu haidatan yasihu minhu saum. Nah, wa bintifa, intifa yakni dan dengan ternafikannya, ternafikan yaitu tidak adanya begitu. Muftirun, perbuatan yang membatalkan asyam, puasa. Ya. Jadi ternafikan pembatal puasa. Jadi beliau sekarang akan menyebutkan pembatal puasa ya. Ya. Kan rukun puasa itu kan pertama apa? Niat, kedua menahan. Nah, menahan ini menahan dari apa? Ini menahan dari yang disebutkan ini. Kalau nggak bisa ditahan ya berarti puasanya nggak sah. Ya. Ada yang nggak bisa ditahan karena dia sudah natural ya, seperti keluarnya darah haid. Itu kan nggak bisa ditahan. Keluarnya darah nifas. Gimana kalau mengkonsumsi obat penunda keluar darah haid? Para ulama tidak menasihatkan. Kalau puasa, kalau haji beda lagi, karena haji itu biayanya banyak dan juga belum tentu bisa berangkat lagi tahun depan ya, apalagi di zaman sekarang ini ya kan. Maka para ulama membolehkan mengkonsumsi penunda haid, namun dengan syarat dikonsultasikan kepada ahli, kepada dokter. Itu untuk haji. Tapi kalau puasa tidak dinasihatkan oleh para ulama. Nah, sekarang menahan diri dari apa saja? Wa bintifai muftiris syami. Ya. Nah, ini apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama haidin. Yang pertama adalah haid. Dan ini ulama ijma' ya. Ulama sepakat, tidak ada khilaf. Wa nifas. Nah, haidin nifasin. Itu ya, ini yang tadi saya katakan ya. Terkadang dalam syair atau dalam nazm itu ada beberapa kaidah nahwu itu yang diterjang. Di sini ada namanya hadful atif. Dalam ilmu arud, ilmu tentang syair atau nazm itu ada namanya membuang huruf ataf. Aslinya begini aslinya. Haidin wa nifasin wa riddatil Islam, ada wawu atafnya. Cuman wawu atafnya dibuang semua. Biar timbangan atau pola nazmnya itu mustaqim, tidak rusak, tidak ingkisar. Istilahnya dalam ilmu arud tidak pecah. Jadi tidak pakai wawu ataf. Haidin nifasin riddatil islami, begitu kan? Seharusnya kan kalau bukan nazam seharusnya haidin wa nifasin wa riddatil islam. Karena ini nazam ya harus ada kaidahnya, mengikuti polanya. Mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, kan begitu kan. Nah, kalau nuruti polanya, mengkonsekuensikan huruf wawu atafnya dibuang ya dibuang begitu. Jadi yang pertama haid, yang kedua nifas. Dan nifas ini sama dengan haid. Ya. Nifas ini dalam keumuman hukum-hukum syariat itu sama dengan haid. Artinya apa? Sebagaimana orang haid itu enggak sholat dan enggak mengqadha sholat, demikian pula orang nifas. Sebagaimana orang perempuan haid itu enggak boleh puasa dan wajib qadha puasa, orang nifas juga demikian. Itu maksudnya yang sama ya. Tapi ada juga perbedaan antara haid dan nifas. Di antaranya kalau haid itu tanda balik, nifas bukan. Kemudian haid itu ya umumnya 6 hari 7 hari ya, paling banyaknya 14 hari 15 hari, paling sedikitnya sehari atau kurang ya. Kalau nifas ya umumnya 40 hari ya, sampai 50 hari, namun yang muktamad 40 hari. Ini ada perbedaan. Kemudian kalau haid dia menjadi iddah
Jadi perhitungan masa iddah kalau dia sudah berulang 3 kali. Kalau nifas enggak. Nifas enggak. Jadi nifas tidak dijadikan ukuran iddah. Jadi ketika seorang hamil dan dia dalam keadaan menjanda, ketika melahirkan, maka sudah selesai masa iddahnya. Nah, yang ketiga riddatil Islam. Kalau ini jelas ya, murtad, riddah, murtad, keluar dari Islam. Ini jelas membatal keislaman ini. Bukan hanya puasanya saja yang batal, Islamnya seluruhnya, amalannya semuanya batal, ya kan? Lain asyrakta, apa kata Allah? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan sirna semua amal solehmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian yang keempat, junun, kegilaan. Kulla yaumin, setiap harinya. Kulla yaumin, setiap harinya. Di dalam kitab Mawahibus Somad Syarah Az-Zubad dijelaskan kulla yaumin, lafaz kulla yaumin itu adalah qaidun fil arbaati. Itu menjadi pengikat 4 yang sebelumnya disebutkan. Maksudnya gimana? Falau hadat au nafasat au nafisat au waladat au irtadda au junna fi asna'il yaum batula shaumuhu kas-shalah. Maksudnya sekiranya ada perempuan haid atau perempuan nifas atau perempuan melahirkan, ya. Di sini dibahasakan perempuan nifas, perempuan melahirkan. Karena kadang ada yang nifas tanpa melahirkan, maksudnya melahirkan berarti bayinya selamat. Kadang ada yang nifas tapi bayinya nggak selamat, kan begitu kan? Keguguran atau yang lainnya. Awir tada, atau dia murtad, au junna, atau dia ditimpa kegilaan, fi asna'il yaum, di tengah hari, maka batula saumuhu, puasanya batal. Kas sholati, persis seperti sholat. Itu maksudnya kulla yaumin. Itu maksudnya kullal yaum. Nah, jadi misalnya begini, ada perempuan haidnya pada duhur atau malah pada asar itu, atau malah ismah maghrib itu kan, keluar haid, maka puasanya hari itu seluruhnya batal. Paham nggak? Meskipun berapa menit lagi adzan maghrib itu maksudnya kullal yaum. Ada orang, antum tahu ya, orang sing edane kumat-kumatan, kadang kumat, kadang normal kayak orang biasa di jak ngobrol nyambung ya. Kadang ya kumat kadang nek wong sing biasa ya dulure apa tanggane kadang mudeng iki lagi kumat. Nah, di pagi hari dia normal itu, dia puasa. Ya. Qadarullah wa masyafa'al barasar ya. Pulang dari sholat asar dia kumat itu kan. Maka puasa full satu hari itu batal. Itu maksudnya kullal yaum. Demikian pula ada orang misalnya naudzubillah min dzalik ya, misalnya ada orang ya, sudah mau maghrib malah malah murtad itu, keluar dari Islam, batal ya. Itu maksudnya haidun nifasin riddatul Islam jununi kulli yaum atau jununi kulla yaum. Taib. Kemudian ada pembahasan bagus ini. Lakin man yanam, tapi barang siapa yang tidur jami'a yaumihi, sepanjang hari, bayangkan ya. Bersolat subuh lo turu, tangi-tangi dan maghrib. Ini posone sah ora?
Ternyata di dalam mazhab Syafi'i dibahas. Di dalam dunia mazhab fikih Syafi'i dibahas. Ada orang habis sahur, sholat subuh, habis sholat subuh mancal kemul ya. Tangi-tangi dikira adzan zuhur, ternyata adzan maghrib. Man yanam, barang siapa yang tidur jami'a yaumihi, sepanjang hari. Yaum di sini maksudnya sepanjang hari, di sini bukan 24 jam ya. Tapi hari dia puasa itu loh. Kan dari subuh sampai menjelang maghrib itu kan namanya yaum. Kalau sudah masuk maghrib kan namanya lail ya kan. Fasahih asyam, maka nilailah puasanya sah. Dalam mazhab fikih Syafi'i itu puasanya apa? Sah. Tapi beda kasus dengan setelahnya. Ada orang pingsan, mirip ya. Ada orang pingsan, ya. Pulang sholat subuh misalnya, pingsan, karena apa dia pingsan? Atau tidak sadarkan diri, ya. Bangun-bangun sudah maghrib atau menjelang maghrib, itu gimana? Ternyata beda kasusnya dengan orang yang tidur. Dijelaskan di bait 471, wa ayyufik mughman alaihi ba'da yaum, kalau dia pingsannya itu hanya sebagian hari, enggak full, atau bahkan walau luhaidoh, sesaat, enggak sadarnya sesaat ya pingsan, diciprati banyu sadar, kalau kayak gitu yasihu minhu shaum, kalau seperti itu puasanya sah. Kalau hanya setengah hari, tidak full. Kalau full sehari, kalau itu tidur sah, kalau itu tidak sadarkan diri tidak sah. Kalau tidak sadarkan diri nggak boleh ya, dianggap sah kalau seharian. Tapi kalau setengah hari, artinya nggak sampai seharian, maka itu sah. Apalagi kalau luhaidoh itu lahdoh, itu sesaat. Orang Arab biasanya bilang lahdoh gitu kan. Entah ini dilut entah nona aku dilut gitu. Orang Arab bilang lahdoh. Nah luhaidoh itu bentuk tashir ya, berarti sesaatnya sidik banget. Orang gur sesaat, sangat teramat sesaat gitu kan. Nah, dilut banget, itu sah. Nah ini dijelaskan di sini penjelasannya di dalam Mawahibus Somad Syarah Az-Zubad. Li baqai ahliyatihi lil khitab bi khilafil mughma alaih. Kenapa orang yang tidur seharian itu kok puasanya masih sah? Karena dia masih terkena khitab syariat, terkena beban syariat. Bi khilafil mughma alaih, beda dengan orang yang sudah tertutup akalnya, maksudnya dia tidak sadarkan diri ya. Nah, itu yang menjadi alasan yang disebutkan dalam kitab Mawahibus Somad. Ini ada penjelasan yang lebih jelas lagi dari kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubad Ibn Roslan. Kenapa kok dibedakan antara orang tidur tadi dan orang yang tidak sadarkan diri? Karena kalau tidur itu katanya mirip dengan tadi, tapi ada penjelasan lebih lengkap. Li baqai ahliyatihi lil khitab bi khilafil mughma alaih. Beda dengan orang yang tidak sadarkan diri. Kenapa? Idzin naim yatanabbah idza nubbih. Karena orang tidur itu kalau dibangunkan masih bisa bangun. Orang nggak sadarkan diri kan belum tentu toh dibangunkan bisa bangun. Namanya nggak sadar. Itu yang membedakan.
Falihadza yajibu qadha as-shalah al-faitah bihi dunal faitah bil ighma. Masya Allah. Oleh karena itu kalau orang tidur terus kelewatan sholat, dia tetap apa? Wajib qadha sholat. Ya, sholat yang terlewat, ya. Karena ketiduran. Tapi kalau orang yang tidak sadarkan diri, tidak wajib qadha sholat yang terlewat. Nah, ini penjelasan di Ghayatul Bayan. Kita lanjutkan. Mana tadi? Oh iya. Wa in yufik mughman alaihi ba'dha yaum walau luhaidatan yasihu minhu shaum. Selesai berarti ya. Nah, sekarang bait 472, 473 ini penting ya. Apakah setiap sesuatu yang masuk ke tubuh itu membatalkan puasa? Dorong tetes mata, tetes telinga, atau apa? Kadang ada orang wasir atau ambien, kadang kan ada sesuatu yang dimasukkan ke dubur ya. Biar kalau BAB apa? Lancar gitu kan. Dia nggak keluar itu kan. Dimasukkan ke apa? Duburnya. Apakah itu ketika dilakukan sedang puasa? Apakah membatalkan puasa? Ini ada penjelasan di bait 472, 473. Tapi mungkin kita lanjutkan membacanya insyaallah di pekan depan ya, pertemuan Selasa malam Rabu yang akan datang insyaallah. Demikian yang bisa kita bacakan untuk pertemuan di malam hari ini. Ada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.